Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Lustin Oktavini Putri dengan NIM terakhir 53. Nah, kali ini saya akan membahas teori-teori belajar, yaitu dari salah satu bab-bab yang sudah kita kemarin bahas dari mata kuliah belajar pembelajaran. Nah, dari awal kita akan buka tentang teori belajar adalah deskriptif, karena tujuan utamanya yaitu menjelaskan proses belajar, sedangkan teori pembelajaran adalah perspektif karena tujuan utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Jadi teori belajar dan teori pembelajaran memiliki tujuan yang berbeda, tapi tujuan utamanya tetap sama. Ada pula teori pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, teori pembelajaran perspektif. Teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Nah, yang pertama kita akan masuk ke teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Gagne dan juga Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan juga praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dan model berhubungan stimulus responnya. Jadi dia tidak hanya berhubungan dengan stimulus dan responnya, tapi dia juga menundukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Ada pula prinsip-prinsip behavioristik. Nah, yang pertama ada objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang terakhir, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Yang selanjutnya ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori belajar kognitif. Nah, teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pada penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan atas stimulus dan juga respon. Yang selanjutnya ada teori belajar konstruktivistik. Melihat belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan yang dialami langsung oleh peserta didik. Jadi itu adalah teori konstruktivistik, di mana peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran, menyusun konsep dan juga memberikan makna pada materi yang dipelajari. Serta guru berperan sebagai fasilitator di sini untuk membantu peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri. Ada pula prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik, yaitu banyak digunakan dalam pendidikan. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, ada tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta didiknya. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Yang kelima, ada kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik. Dan yang terakhir, guru adalah fasilitator. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil mengenai teori-teori belajar dan pembelajaran mencakup pemahaman dalam tentang cara individu memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan. Beberapa teori klasik seperti deskriptif dan perspektif, behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme, bersama dengan pendekatan-pendekatan kontemporer, memberikan dasar untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan relevan. Dalam keseluruhan, pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori belajar dan pembelajaran memberikan landasan bagi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang efektif, adaptif, dan kontekstual. Integrasi teritorial tersebut memberikan pemahaman yang holistik terhadap kompleksitas proses pembelajaran dan memungkinkan pendidik untuk merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi.